Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 9 kelas 4C akan menjelaskan tentang analisis kasus konstipasi yang beranggotakan saya sendiri, Putri Nurnadifah, NIM 181101101188, dan 3 rekan saya. Yang pertama, Della Aminia bernim 1811011114. Yang kedua, Pandu Wibowo dengan NIM 1811011119. Dan yang ketiga yaitu Intan Karunia dengan NIM 1811011123. Di sini saya akan menjelaskan dua konsep, yaitu konsep medis konstipasi dan konsep asuhan keperawatan. Yang pertama, konsep medis meliputi definisi konstipasi. Konstipasi adalah keadaan tertahannya feses atau tinja dalam usus besar pada waktu cukup lama karena adanya kesulitan dalam pengeluaran. Hal ini terjadi akibat tidak adanya gerakan peristaltik pada usus besar sehingga memicu tidak teraturnya buang air besar dan timbul perasaan tidak nyaman pada perut, menurut Akmal DKK 2010. Yang kedua yaitu klasifikasi konstipasi. Konstipasi dibagi menjadi dua. Yang pertama konstipasi akut dan kedua konstipasi kronis. Dikatakan konstipasi akut ketika keluhan berlangsung kurang dari 4 minggu, dan dikatakan konstipasi kronis bila konstipasi telah berlangsung lebih dari 4 minggu. Penyebab konstipasi kronik biasanya lebih sulit untuk disembuhkan. Yang selanjutnya yaitu etiologi konstipasi. Yang pertama, kebiasaan buang air besar yang tidak teratur. Ketika orang normal buang air besar itu 1 hari 1 kali, dan orang yang terkena penyakit konstipasi itu tidak setiap hari melakukan buang air besar. Yang kedua, ketidaksesuaian diet. Ketika orang terkena konstipasi harus banyak mengkonsumsi serat karena akan memperlancar ketika kita buang air besar. Yang ketiga, peningkatan stres psikologis. Yang keempat, gangguan rektal atau anal. Yang selanjutnya yaitu patofisiologi pada konstipasi. Defekasi dimulai dari gerakan peristaltik usus besar menghantarkan usus ke rektum untuk dikeluarkan. Feses masuk dan meregangkan ampula dari rektum diikuti relaksasi dari sphincter anus interna untuk menghindari pengeluaran feses yang spontan. Terjadi refleks kontraksi dari sphincter anus eksterna dan kontraksi otot dasar pelvis yang dipersarafi oleh saraf pudendus. Otak menerima rangsang keinginan untuk BAB dan sphincter anus eksterna diperintahkan untuk mengeluarkan isinya, sehingga rektum mengeluarkan isinya dengan bantuan kontraksi otot dinding perut. Kontraksi ini akan menaikkan tekanan dalam perut, relaksasi sphincter dan otot elevator ani. Yang selanjutnya yaitu manifestasi klinis. Menurut Akmal DKK 2010, ada beberapa tanda dan gejala pada penderita konstipasi. Yang pertama, perut terasa begah, penuh dan kaku. Yang kedua, feses lebih keras. Yang ketiga, badan tidak fit atau lemas. Yang keempat, feses sulit untuk dikeluarkan. Dan yang kelima, bagian anus atau dubur terasa penuh. Penata laksanaan pada konstipasi dibagi menjadi dua, non-farmakologis dan farmakologis. Non-farmakologis meliputi latihan usus besar. Melatih usus besar adalah suatu bentuk latihan perilaku yang disarankan pada penderita konstipasi yang tidak jelas penyebabnya. Penderita dianjurkan mengadakan waktu secara teratur setiap hari sebesar 5-10 menit setelah makan, sehingga dapat memanfaatkan refleks gastrokolon untuk BAB. Yang kedua yaitu diet. Peran diet untuk mengatasi konstipasi terutama pada golongan usia lanjut.
Data epidemiologis menunjukkan bahwa diet yang mengandung banyak serat mengurangi angka kejadian konstipasi. Dan penyakit konstipasi biasanya harus memiliki asupan cairan yang sangat cukup, sekitar 6-8 gelas per hari. Yang ketiga yaitu olahraga. Cukup aktivitas atau mobilitas dan olahraga membantu mengatasi konstipasi jalan kaki atau lari-lari kecil yang dilakukan sesuai dengan umur dan kemampuan pasien. Maka akan meningkatkan sirkulasi dan perut untuk memperkuat otot-otot dinding perut. Yang selanjutnya yaitu penata laksanaan farmakologis yang meliputi 1. Memperbesar dan melunakkan feses antara lain metilselulosa psyllium. Yang kedua, melunakkan dan melicinkan feses. Contohnya minyak kastor golongan docusate. Yang ketiga, merangsang peristaltik, contohnya bisakodil dan fenaptalin. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang konsep asuhan keperawatan pada penyakit konstipasi. Yang pertama, pengkajian. Pengkajian yang pertama, identitas klien, meliputi umur, jenis kelamin, agama, status pendidikan, dan pekerjaan. Yang kedua, riwayat kesehatan dibuat untuk mendapatkan informasi tentang riwayat dan durasi konstipasi, pola eliminasi saat ini dan masa lalu, serta harapan pasien tentang eliminasi defekasi. Informasi gaya hidup harus dikaji, termasuk latihan dan tingkat aktivitas, pekerjaan, asupan nutrisi, dan cairan serta stres, riwayat medis dan bedah masa lalu, dan terapi obat-obatan saat ini dan saat lalu, dan penggunaan sedatif serta enema adalah yang sangat penting yang harus dikaji. Yang ketiga yaitu pengkajian objektif. Yang pertama, tekanan rektal atau rasa penuh, adanya nyeri pada abdomen atau tidak. Yang selanjutnya, mengejan berlebihan saat defekasi atau diare encer atau tidak. Yang kedua, melakukan pengkajian inspeksi. Yang pertama, feses terhadap warna, bau, konsistensi, ukuran, bentuk, dan komponen. Adanya hemoroid atau tidak, adanya visula atau tidak, dan adanya iritasi kulit atau tidak. Yang ketiga yaitu melakukan pengkajian auskultasi pada abdomen, yaitu adakah bunyi bising usus atau tidak, adakah distensi abdomen yang diperlihatkan, dan area perineal. Yang selanjutnya yaitu diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan adalah keputusan klien mengenai respon individu. Diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada pasien konstipasi menurut Herman dan Kametsuru 2015. Yang pertama yaitu konstipasi berhubungan dengan pola defekasi tidak teratur. Yang kedua, perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan hilangnya nafsu makan. Yang ketiga, nyeri akut berhubungan dengan akumulasi feses keras pada abdomen. Yang selanjutnya yaitu perencanaan atau intervensi keperawatan. Yang pertama, konstipasi berhubungan pola defekasi tidak teratur. Tujuannya yaitu pasien dapat melakukan defekasi dengan teratur atau setiap hari. Intervensinya, tentukan pola defekasi bagi klien dan latih klien untuk menjalankannya. Yang kedua, atur waktu yang tepat seperti sesudah makan. Yang ketiga, berikan cakupan nutrisi berserat sesuai dengan indikasi. Yang keempat yaitu berikan cairan jika tidak kontraindikasi sebanyak 2-3 liter per hari. Yang selanjutnya yaitu perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan hilangnya nafsu makan. Tujuannya yaitu menunjukkan status gizi yang baik. Intervensinya, yang pertama, buat perencanaan makanan dengan pasien. Yang kedua, dukung anggota keluarga untuk membawa makanan kesukaan pasien dari rumah. Yang ketiga, tawarkan makanan porsi besar siang hari ketika nafsu makan meningkat. Yang keempat, pastikan diet memenuhi kebutuhan tubuh sesuai indikasi.
Yang kelima yaitu kaji turgor kulit pasien. Yang ketiga intervensi keperawatan, yaitu nyeri akut berhubungan dengan akumulasi feses keras pada abdomen. Tujuannya menunjukkan nyeri yang telah berkurang. Intervensi yang pertama, bantu pasien untuk lebih berfokus pada aktivitas dari nyeri dengan melakukan pengalian. Yang kedua, bantu pasien untuk melakukan teknik relaksasi untuk mengurangi nyeri. Implementasi. Konsep asuhan keperawatan yang keempat yaitu implementasi. Implementasi dilakukan sesuai dengan intervensi keperawatan yang telah direncanakan yang sudah dijelaskan tadi, yaitu intervensi atau perencanaan asuhan keperawatan. Yang selanjutnya yang terakhir evaluasi. Evaluasi pada konsep asuhan keperawatan konstipasi yang pertama yaitu membuat pola reguler untuk defekasi. Yang kedua, mencakup waktu untuk defekasi sebagai bagian dari rutinitas harian. Yang ketiga, berpartisipasi dalam program latihan reguler. Yang keempat, mendemonstrasikan pemahaman tentang pencegahan konstipasi. Yang kelima, mengidentifikasi tindakan yang meningkatkan defekasi. Yang keenam, menjelaskan pentingnya makan makanan tinggi serat dan cairan yang cukup. Sekian dari penjelasan dari kelompok 9 tentang analisis kasus pada penyakit konstipasi. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.